Halo semuanya, balik lagi bersama di channel YouTube Asal Berbagi Cerita dan Edukasi. Oke, jadi pada kesempatan video kali ini gue akan membahas soal Adsera ya, soal cara naikin CPM itu gimana ya. Jadi memang pada mempermasalahkan ya, banyak banget yang komen soal Adsera ya. Jadi di video Adsera itu banyak yang komen soal CPM gimana naikinnya gitu. Nah, gue akan bahas di video ini. Jadi itu juga keresahan gue juga ya, karena emang di Indonesia jujur aja emang CPM-nya itu rendah ya. Jadi maka dari itu gue akan bahas alasan apa yang bisa jadi CPM turun gitu. Ini untuk artikel ya khususnya. Kalau untuk yang spam di FB itu ya berbeda lah. Tapi itu juga intinya sama, bahwa untuk CPM di Indo intinya kecil lah gitu. Intinya kayak gitu, kita harus terima fakta itu. Oke, jadi gue menjawab pertanyaan dari Motivasi Islam ini. Cara naikin CPM gimana bang? Dia cuma dapat $1 padahal banyak pengunjung. Oke, jadi gue mainnya website ya. Jadi di sini gue akan tunjukkan data uh, yang udah gue dapatkan ya, revenue-nya di sini dari Adsera nih. Total saldo gue saat ini $17 ya. Oke, ini gue dari mainnya website yang mana pengunjungnya ini bener-bener naik turun ya. Kadang CPM-nya di sini awal-awal tuh 6.000, terus 8.000, terus di sini tiba-tiba berubah jadi 2.000, jadi rendah gitu, nggak tahu kenapa. Nah, nanti gue akan bahas nih ya. Jadi di sini ini benar-benar hasil gue nih ya. Ini hari ini nih, hari ini ya bisa dilihat ya, tanggal 3 Oktober. Ini impresinya 200, terus baru dapat sekitar berapa nih, 7 ribuan kali ya, belum sampai $1. Nah, ini CPM yang benar-benar rendah banget. Ini pun 2000 ya, di sini dapat $6 ya, lumayan. Oke, di sini bisa gue refresh ya, jadi ini benar-benar data asli gua. Oke, data statistik asli ya. Kita refresh dulu. Nah ya, masih $17. Jadi ini benar-benar data gua ya. Jadi ini memang pendapatannya itu fluktuatif ya. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi CPM-nya kecil ya. Jadi gua akan bahas ya. Udah gua rekap nih, ada 4 ya. Ini berdasarkan dari artikel Arsera sendiri ya. Oke. Jadi sebelumnya ya, yang perlu diterima bahwa Arsera itu faktanya CPM kita di Indo ya kecil ya. Jadi memang tidak perlu banyak berharap gitu. Oke. Dan alasannya para pemain Atsera juga itu yang pada pindah ya, bermain keluar ya, jadi pakai VPN mungkin ya. Jadi pada ngegarapnya itu ke negara luar, jadi targetnya luar ini kayak gitu, karena CPM-nya cukup tinggi. Oke, jadi sini berdasarkan web ya, di sini untuk judulnya. Oke, itu mengapa CPM saya rendah. Oke, jadi jawaban singkat dan tips praktis untuk penerbit. Ini ya teman-teman, kalau mau baca-baca bisa ya, silahkan di secara blog ini lengkap. Tapi untuk versinya bahasa Inggris ya. Jadi ini gue translate ya. Nah, asli itu kayak gini bahasa Inggris. Jadi semuanya itu bahasa Inggris ya. Nah, ini udah gue rekap ya. Jadi gue ambil poin-poinnya. Oke, jadi yang pertama ini. Jadi untuk menambah CPM ternyata kalau dari website audiens teman-teman itu aktif ya di situs kita, itu dapat meningkatkan CPM. Yang mana benar-benar kayak rame gitu ya, setia, yang sering mengunjungi website teman-teman itu, yang dipasangi iklan ya. Oke, sebelumnya kalau yang belum paham ya untuk tampilannya kayak gimana, ini gue ada, yaitu sini iklan Asera. Biasanya kalau gue sendiri pakainya itu banner ya, sini banner. Oke, dan juga bagian dalam artikel kalau nggak salah ya. Oke, dalam artikel terus bagian bawah. Nah, ini nih ya, di iklan juga. Jadi gue mainnya banner, terus juga kadang direct link. Jadi setiap ada link-link kayak gini nih, biasanya gue pakai direct link. Oke, jadi itu pertama. Ini gue mainnya di website ya. By the way, nggak cuma website ini doang ya. Jadi ada beberapa gitu yang nggak bisa gue tunjukkan. Oke, jadi seperti itu.
Oke, yang pertama adalah kalau teman-teman audiensnya setia ya, artinya bukan yang baru gitu, artinya yang pemain lama gitu ya, yang udah sering kunjungi itu bisa meningkatkan CPM katanya seperti itu ya. Oke, ini ya kalau teman-teman mau baca-baca silahkan ya, di judulnya yang ini kita translate ke Indonesia. Ya mengapa CPM saya rendah, cari aja, atau bahasa Inggrisnya kayak gini, dibaca-baca aja untuk jika penasaran ya mau baca lengkap. Ini gua ibaratnya gua rekap lah. Nah, kedua, lalu lintas dari negara tertentu ya, waktunya musiman. Contohnya saat akhir tahun ya, misalkan teman-teman itu bahas ucapan selamat ulang tahun ya. Selamat ulang tahun akhir tahun gitu maksudnya ini ya, salah gua. Jadi misalkan Happy New Year ya. Jadi biar bisa rame itu nantinya otomatis CPM bakal naik ya. Jadi hal-hal tertentu lah. Misalkan kayak Natal ya, kalau teman-teman ada ucapan Natal itu bakal naik CPM-nya. Yang mana musiman gitu. Karena itu trafficnya bakal gede lah gitu. Karena para pengiklan juga bakal menaikkan gitu intinya, naikin CPM-nya gitu. Jadi ya musiman gitu, apalagi kalau di negara Indonesia walaupun musiman juga ya, karena di Indonesia rata-rata emang kecil gitu. Ini ya kalau musiman gitu kayak misalnya ibaratnya Lebaran lah gitu, atau Natal yang udah gue bilang tadi, terus akhir tahun baru kayak gitu, atau hari-hari tertentu ya. Jadi kayak Father Day, Mom Day ya. Jadi kayak hari-hari ibu itu ucapan-ucapan ya, atau zodiak. Itu bisa juga, kalau zodiak tuh bisa musim bulanan itu bahkan ya. Itu mana zodiak yang lagi tren kayak gitu ya. Zodiak yang sering dibahas gitu kayak Gemini gitu. Itu intinya kayak gitu ya. Pokoknya paham ya yang buat bermain website ya. Jadi itu jatuhnya kayak evergreen, tapi itu juga bakal ada persaingan juga, dan nggak tentu website kita bakal naik gitu banyak. Oke, lalu ketiga, persaingan yang ketat ya dapat menurunkan CPM. Maka dari itu kita harus buat yang benar-benar unik. Nah, ini dia nih. Kalau teman-teman bahasnya yang udah cukup ramai ya, misal di web-web berita yang cukup besar, itu kalau bahasa sama ya, kemungkinan kita akan kalah. Maka dari itu kita buat web yang cukup unik. Misalkan kayak orang ngebahas finansial nih. Finansial kayak cara keuangannya aja gitu. Tapi teman-teman harus breakdown dari keuangan tuh gimana, misalkan dari sisi eh, penyimpanan uang ya, misalnya cara menabung yang gajinya UMR kayak gitu. Terus juga misalkan kayak gimana cara menabung generasi sandwich gitu, untuk artikel-artikelnya. Jadi persaingan yang ketat itu kalau yang masih sama, misalnya cara menabung tips ya untuk mendapatkan 5 juta, mungkin itu udah banyak ya, tapi kita harus breakdown dari artikelnya ya yang akan kita bahas gitu. Misalkan soal finansial kayak gitu ya, jadi soal backgroundnya gitu, mulai dari gaji UMR kayak gitu, cara nabung gimana. Maka dari itu kan termasuk kategori yang unik gitu. Atau misalkan kayak gimana cara nabung anak kosan gitu, itu kan mungkin jarang ya websitenya. Nah itu bisa menaikkan CPM yang mana unik gitu, yang mana kalau unik nanti ya bisa ramai pengunjung kayak gitu, kayak wah ini webnya menarik nih ya gitu. Oke, dan kalau yang udah sering dibahas ya bakal persaingannya yang ketat gitu, yang mana artinya kalau saingan ketat artinya ya kita trafficnya dikit gitu dapatnya, maka dari itu ya bakal menurunkan gitu. Jadi karena adanya persaingan yang ketat, maka dari itu disarankan untuk membuat yang unik-unik kayak gitu. Oke, jadi seperti itu guys. Ini gue ngejelasinnya ya yang udah gue rekap aja kayak gitu. Jadi ya silahkan untuk diperbaiki kembali untuk websitenya yang lebih unik ya, lebih bagus lagi ya. Kayak gue sendiri di memang gue juga pakai bantuan ChatGPT ya, jadi sehingga naik turun kayak gini. Ini juga gue kemarin ngegarap soal isu-isu lah, ibaratnya isu-isu yang lagi rame, jadi ada yang kemakan lah ibaratnya di artikel ya, misalnya kayak politik, terus juga hiburan ya, rata-rata yang hiburan, terus juga gosip-gosip kayak gitu, itu juga cukup naik lah gitu. Oke,
Jadi gue gak bisa spill untuk website-nya, ini gue kasih itu aja ya untuk spill dari artikelnya, jadi niche-nya tuh kayak gitu ya. Oke, kita ke pembahasan keempat, yaitu kualitas web sebelumnya mempengaruhi reputasi situs. Yang mana kalau teman-teman itu pernah bermasalah ya, misalnya kayak terdeteksi eh, kita plagiat ya. Jadi misalkan plagiat, jadi itu kalau yang bermasalah itu dari adseranya tahu gitu yang mana itu bisa menurunkan CPM. Ya kemungkinan Adsera sama Google sih kayak udah kerja sama deh, walaupun ada beberapa iklan yang nggak disetujui oleh Google, yang mana kan Adsera itu dikenalnya kayak mengandung spam gitu atau malware gitu awal-awal lah sih. Kalau sekarang kayaknya udah mulai kerja sama sih gitu. Jadi itu sih beberapa yang menurunkan CPM gitu. Jadi sebenarnya walaupun traffic naik ya, seperti tadi dari mana ini, dari motivasi Islam ini ya, CPM-nya biar naik gitu ya. Mau naik ini gimana? Sebenarnya ya kita harus terima fakta bahwa eh, di Indonesia itu CPM kecil. Terus gue nggak tahu juga nih ya untuk dari motivasi Islam ini mainnya di apa ya. Kalau di website ini gue bahas khusus website ya. Kalau mainnya di Facebook, kalau spam gitu ya, misalnya kayak spam traffic ya, spam komen ya, mungkin itu teman-teman kalah saing aja sih sebenarnya. Jadi CPM kecil ya, intinya seperti itu. Sebenarnya sama aja ya kalau bisa disamakan itu ya untuk website atau blog ya, atau Facebook atau media sosial lah gitu ibaratnya. Mungkin sama aja kalau audiensnya setia ngunjungin fanpage kita, yang mana kan kayak sering interaksi gitu, sering lihat view-view kita ya, sering ngeklik iklan kayak gitu dari kita, misalnya banyak kan direct link. Dan untuk iklan juga ngaruh ya. Untuk iklan ya, tadi gue belum bahas dia di tengah-tengah. Jadi kalau untuk iklannya itu di Adsera kan ada banyak ya, ada banner, ada pop under ya, dan juga eh, social bar, terus juga direct link. Nah, direct link itu iklan yang paling tinggi ya untuk saat ini di Adsera. Jadi rata-rata orang pada mainnya di direct link ya, ini kayak gitu. Dan itu ada yang spam, ada yang mainnya di website ya, bikin jebakan ya. Kemarin gue udah bikin cara buat jebakan direct link ya, bisa ditonton aja, nanti gue akan taruh di deskripsi semua full. Jadi kayak gitu aja sih untuk pembahasan soal naikin CPM ya. Sebenarnya bisa aja, cuman ya itu tadi tergantung musiman ya, kayak misalkan politik ya, terus juga tergantung niche kita sih sebenarnya. Kalau niche kita rame gitu ya, itu bakal bisa rame kayak gitu. Jadi mengikuti pasar ya, dimana acara mungkin bekerja sama dengan Google juga. Jadi kayak gitu sih yang bisa gue bahas ya soal dari CPM ya. Untuk menaikkannya sebenarnya gue juga sampai saat ini nggak tahu ya caranya, karena ya pembahasan artikel gue konten tutorial, yang mana kan kayak orang ngunjungin konten tutorial itu jarang gitu, nggak semua orang gitu, kayak cuman orang-orang tertentu dong, dan ketika butuh doang kayak gitu. Jadi maka dari itu ya gue terima lah dengan adanya segini pendapatannya ya. Di kayak gitu aja ya, semoga teman-teman bisa evaluasi diri websitenya. Kalau main Facebook spam ya bisa di lebih main kencang lagi gitu, main yang gacor lagi gitu spam ya. Cuman ya tetap gas tipis-tipis aja, yang penting cuan ya. Misalkan targetnya sehari $50 ya udah lumayan banget sih kayak gitu. Oke, ini gue baru bulan ini ya lumayan, jadi dapat segini. Ini dari sebelumnya juga ada kekumpul sekitar $5, terus ditambah bulan ini, dan karena udah gajian juga ya, jadi kekumpul lagi gitu ya. Itu gajiannya sih gue bulan kemarin sih, kalau yang bulan sekarang belum gitu. Ini harus kumpulin lagi karena gue lagi fokus di konten YouTube ya, karena gue lagi spam gitu. Oke, jadi gitu aja untuk eh, motivasi Islam ya. Jadi cara naikin CPM ya, ininya bisa diperbaiki aja untuk
websitenya. Kalau main website, kalau main Facebook ya misalkan spam ya bisa di lebih spam lagi kayak gitu. Cuman ya tetap hati-hati aja, dan targetnya bisa diubah ya ke luar ya. Cuman gue belum tahu tuh, karena gue belum pernah main target luar ya. Mungkin teman-teman bisa cari atau komen ya yang main targetnya luar. Kayak gitu aja video kali ini, gue udah cukup panjang ya ngobrol lah. Semoga ada informasi baru ya, menambah wawasan baru. Thank you udah nonton dan udah nyimak video ini. Jangan lupa like, comment, dan share, and subscribe. Thank you. Dah.